Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Indristiani dan teman saya Sabila Azkia akan mempresentasikan materi tentang perhitungan minggu efektif dalam mapel matematika. Yang pertama, pengertian perhitungan minggu efektif. Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif pada mata pelajaran matematika yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Perhitungan minggu efektif merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya perhitungan ini sama seperti pentingnya jadwal pelajaran. Tanpa adanya perhitungan ini, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Yang kedua ada langkah-langkah penyusunan perhitungan minggu efektif. Pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai identitas pelajaran. Identitas pelajaran antara lain meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Perhitungan alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan alokasi waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bulan dalam setiap semester. Jumlah bulan dalam tiap semester selalu tetap, yaitu 6 bulan per semester. Yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan. Jumlah minggu dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi pemerintah. Misalnya bulan Januari tahun 2020 terdiri dari 5 minggu, bulan Februari tahun 2020 terdiri dari 4 minggu, dan seterusnya. Yang ketiga ada jumlah minggu dalam tiap semester. Jumlah minggu per semester yaitu total dari jumlah minggu dalam tiap bulan dalam satu semester. Yang keempat, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Contohnya, libur awal semester selama 1-2 minggu, libur awal puasa, libur awal dan sesudah lebaran, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Nah, jumlah minggu efektif ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah minggu per semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Yang selanjutnya ada jam pelajaran tiap minggu. Jam pelajaran tiap minggu sudah diatur sesuai petunjuk kurikulum. Misalnya, jam pelajaran mata pelajaran matematika per minggu untuk kelas 11 MA yaitu 4 jam pelajaran. Dan jam pelajaran mata pelajaran PKN untuk kelas 11 MA yaitu 2 jam pelajaran dan seterusnya. Yang selanjutnya ada jumlah jam pelajaran efektif, yaitu dihitung dengan rumus jumlah minggu efektif dikalikan dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Untuk poin yang selanjutnya yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau jam pelajaran untuk mengajarkan tiap kompetensi dasar yang telah disusun dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pelajaran. Misalnya, KD nomor 1, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Alokasi waktu berdasarkan RPP yang telah dibuat diperkirakan memakan waktu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Yang selanjutnya yaitu manfaat perhitungan minggu efektif. Perhitungan minggu efektif sangat penting karena merupakan penentuan awal pembuatan program tahunan, prota, atau program semester atau promes, pembagian SKKD dan pembuatan RPP. Di antara manfaat perhitungan minggu efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan guru untuk menyusun prota dan promes. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan. Yang ketiga, memudahkan guru menyusun SK dan KD serta pembuatan RPP dalam 1 pekan. Dan yang terakhir, sebagai acuan untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam mempelajari perhitungan minggu efektif dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Perhitungan minggu efektif berisi rencana pekan efektif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM dalam tiap semester dalam 1 tahun.
Format perhitungan secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu identitas pelajaran, perhitungan alokasi waktu atau PAW, dan distribusi alokasi waktu atau DAW. Adapun cara menentukan pekan efektif, yang pertama, menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, rincian efektif berfungsi untuk memudahkan menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan, kemudian membantu guru untuk menyusun SK, KD, dan pembuatan RPP dalam 1 pekan. Ya, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.